Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang berbahagia ini kita semuanya bisa hadir kembali, tentu dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah kita sebagai seorang hamba di muka bumi. Salah satu diantaranya adalah menuntut ilmu, dan tentu dalam hal ini adalah kewajiban kita bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Dari ketika kita sejak dilahirkan hingga akan meninggal dunia. Tentu ini adalah sebuah komitmen yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu, saudara kami, jamaah yang berbahagia, tentu sebuah kisah yang menarik sebenarnya. Seorang ulama besar dulu yang bernama Al-Biruni, bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, ketika beliau dalam kondisi yang sakit, maka pada saat itu beliau masih juga sempat bertanya kepada para sahabatnya, kepada para sahabat yang datang untuk melihat kondisi Al-Biruni. Lantas Al-Biruni itu sempat juga beliau itu bertanya kepada para sahabatnya, tolong jelaskan kepada aku tentang harta warisan. Sahabat-sahabatnya merasa heran. Mengapa kalau bahasa kita Ustadz lah ya, mengapa Ustadz kok masih sempat-sempat lagi untuk bertanya, masih sempat-sempatnya lagi untuk belajar, sementara Ustadz itu saat ini sedang sakit, saat ini sedang konsentrasi untuk bagaimana bisa menghilangkan rasa sakit. Lantas Ustadz tadi mengatakan bahwa aku takut jikalau nanti aku meninggal dunia ada beberapa ilmu yang belum kudapatkan. Itu berarti bakal menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar bagi dirinya. Saudara kami jamaah yang berbahagia, begitulah ulama-ulama dahulu ada khawatiran ketika beliau dan mereka itu dalam kondisi hidup, tapi ilmu itu ada yang belum mereka dapatkan. Bahkan ketika mau ajal menjemput pun mereka masih konsentrasi untuk menuntut ilmu. Dan bagi kita syukurnya alhamdulillah program pengajian subuh, pengajian malam Rabu itu terus terlaksana, dan insya Allah untuk Kabupaten Langkat terus terlaksana walaupun dalam kondisi, dalam waktu yang berbeda, bisa malam Senin, malam Selasa, bahkan sampai malam Ahad sekalipun, bahkan sampai waktu subuh sekalipun, itu masih punya keinginan kita untuk menuntut ilmu. Saudara kami, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tentu kita akan membahas masalah anggaran dasar ya, Bapak sekalian. Jadi keorganisasian kita akan coba untuk membahas dan mengupas tentang anggaran dasar. Mengapa? Karena memang anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini adalah sesuatu hal yang sangat urgen bagi kita, merupakan fondasi bagi kita. Apapun ceritanya, ketika kita melangkah menjalani organisasi ini, kita tahu betul
organisasi ini dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setiap organisasi, setiap perkumpulan, setiap persatuan, setiap asosiasi itu semuanya harus memiliki anggaran dasar. Ya, walaupun ada beberapa yang tidak memiliki anggaran dasar, tapi jika organisasi itu tidak memiliki anggaran dasar, maka dipastikan akan lemah sekali, bahkan akan keropos. Kalau organisasi agama, maka kalaupun besarnya itu tidak kokoh, sangat keropos. Kenapa? Karena kalau sebuah organisasi yang bersifat agama, nilai-nilai spiritual itu tidak akan tertanam dengan kuat. Dan Muhammadiyah salah satu di antaranya berusaha untuk menancapkan kekokohan bagi para anggota untuk bisa menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun di zaman Rasulullah itu tidak ada anggaran dasar rumah tangga, tidak ada. Kalaupun ada dulu masa-masa perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya. Tapi Muhammadiyah mengambil ini sebagai sebuah ide besar untuk menjadikan agar persyarikatan ini menjadi tetap kokoh. Bapak dan Ibu saudara kami, yang pertama adalah bab 1 ya. Bab 1, nama, pendiri dan tempat kedudukan. Pasal 1 ada nama. Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang masuk dan bergabung di Muhammadiyah itu pasti bertanya-tanya. Sebelum masuk ke Muhammadiyah bertanya-tanya, ini perkumpulan apa? Ini persatuan apa? Ini kelompok apa? Pasti bertanya-tanya. Kalau Bapak dan Ibu yang selama ini sudah masuk, itu pasti bertanya-tanya sebelumnya. Perkumpulan ini membahayakan tidak? Perkumpulan ini sangat berpengaruh enggak? Perkumpulan ini apakah sama dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain? Lantas, apakah ketika kita tidak masuk ke Muhammadiyah itu ada konsekuensi dan sebagainya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu menyelimuti ketika kita belum masuk dan bergabung dengan Muhammadiyah. Bahkan seorang Kiai Akhir Fahrudin, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling lama di era Soeharto, itu beliau pernah mengatakan, kalau kamu ingin masuk Muhammadiyah, maka jangan cepat-cepat masuk. Silahkan, kalaupun mau bergabung, gabung dulu. Kamu lihat-lihat dulu, kamu datang dulu, kamu tanya dulu dengan orang-orang Muhammadiyah. Harus seperti itu dulu. Diamati dulu bagaimana Muhammadiyah itu. Ada enggak membahayakan terhadap akidah saya? Ada enggak Muhammadiyah itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan? Jadi yang seperti itulah. Kenapa? Karena Kiai tadi mengatakan, andaikan kita sudah masuk, jangan sampai kita menyesal. Gitulah dia. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai nanti ada kekecewaan. Jadi kalau apa namanya, Dr. Zakir Naik itu pernah mengatakan, ini seorang juru dakwah internasional. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau kita mau masuk Islam, jangan cepat-cepat dulu. Jangan kita melihat kepada orang Islam. Kalau kita melihat kepada orang Islam, maka yang timbul kekecewaan, katanya. Yang timbul kekecewaan. Tapi kalau kita mau masuk Islam, belajarlah dari kitab suci. Bertanyalah, melihatlah kepada kitab suci. Kenapa? Kitab suci itu nggak pernah bohong. Al-Quran itu dia akui betul. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bapak dan Ibu saudara kami, jadi pesan yang kuat yang disampaikan Dr. Zakir Naik, kalau kita ingin melihat Islam, ingin masuk Islam, jangan belajar kepada orang Islam. Kalau kita belajar kepada orang Islam, maksudnya bukan seluruh umat muslim, tapi kepada sebagian-sebagian umat muslim yang mengecewakan, gitulah dia. Jadi bertanya dan pelajari dulu Al-Quran. Lihat di manakah ada kebengkokan, di manakah ada kebohongan, di manakah ada sesuatu yang terbaik dari Al-Quran. Ternyata pasti tidak akan ada. Jadi seperti itu.
Bapak sekalian, sama juga seperti dikatakan Kiai tadi, bahwa kita itu jangan buru-buru masuk Muhammadiyah. Datang dulu, dekati dulu, kira-kira menarik, tertarik dan sebagainya, baru kita masuk. Silakan, tidak ada paksaan. Bapak Ibu Saudara kami jamaah yang berbahagia, jadi diawali itu persyarikatan. Persyarikatan itu bersekutu, bersama, bergabung, punya niat, punya visi dan misi yang sama, punya keinginan yang sama. Maka ketika kita punya keinginan yang sama, maka pada saat itu kita akan bisa bergabung. Kalau Bapak dan Ibu, kalau selama ini punya keinginan yang berbeda, pasti tidak akan bergabung. Pasti tidak akan terjadi penggabungan itu. Tidak mau untuk bersyarikatan. Bahkan Allah itu mengatakan, ana salisus syarikaini, ana salisus syarikaini, aku adalah yang ketiga dari orang-orang yang bersyarikat. Maksudnya adalah aku itu akan menyetujui, aku akan ridho, aku akan gabung kepada orang-orang yang bersyarikatan, kepada dua orang yang bersekutu. Jadi Allah itu akan beridoi kepada dua orang yang bersekutu, tapi dengan catatan, jikalau orang yang bersekutu itu tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang berkhianat. Bapak-Ibu sekalian, dua orang itu loh. Karena kalau satu orang saja yang sudah berkhianat, ya bukan organisasi namanya, bukan persyarikatan namanya, kan seperti itu. Bapak dan Ibu Saudara kami, jamaah yang berbahagia, jadi persyarikatan itu perkumpulan. Dulu ada namanya, Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah mengalami bagaimana kondisi Partai Komunis Indonesia, itu adalah sebuah partai persatuan, perkumpulan dari orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya prinsip, yang punya ide, ingin membangun bangsa ini dengan paham sosialis, ingin membangun bangsa ini dengan cara memusnahkan nilai-nilai agama, menjauhkan umat Muslim, menjauhkan orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia dari agama. Itu sebuah organisasi yang cukup kuat di dunia. Termasuklah Cina, termasuklah Korea Utara, termasuklah Soviet dulu, Rusia, dan Indonesia kemasukan itu. Itu artinya apa? Tapi dikarenakan mereka itu bersekutu dalam sebuah kebatilan, maka Allah tidak meridhoi ini. Tidak meridhoi. Makanya Indonesia alhamdulillah tahun 48 dipimpin oleh Musa, 65 DNID itu semuanya gagal. Mengapa? Karena kebatilan itu pasti lenyap. Pasti lenyap. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah punya komitmen, punya semangat ingin melaksanakan sebuah perkumpulan dengan cara baik, maka insya Allah Allah pasti meridhoi. Maka kita harus yakin itu, harus yakin. Ketika kita bergabung di Muhammadiyah, maka kita itu insya Allah Allah itu akan meridhoi perjalanan kita. Apalagi yang kita lakukan itulah adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang kita lakukan di Muhammadiyah kejelekan. Bahkan Rasulullah sekalipun ketika berada di Gua Hiro, ketika didatangi oleh malaikat Jibril, merasa khawatir dia, yang orang sebelumnya, makhluk sebelumnya belum pernah datang dan menjumpai beliau. Akhirnya dia pulang menghadap istri tercintanya Khadijah. Ya Khadijah, selimuti aku baru saja berjumpa dengan makhluk seperti ini. Aku khawatir, takut, katanya. Apa kata Khadijah? Ya suamiku, jangan khawatir, jangan khawatir. Dia memberikan semangat motivasi kepada Rasulullah. Jangan khawatir. Kenapa? Karena kamu selama ini telah melakukan kebaikan. Kamu bersilaturahim dengan orang lain, kamu berkata jujur, kamu selalu menghubungkan kebaikan-kebaikan. Itulah nasihat, itulah motivasi istrinya tercinta kepada Rasulullah. Jadi kita nggak usah khawatir. Mengapa? Karena ada sebuah nama setelah persyarikatan itu adalah Muhammadiyah. Bapak-Ibu sekalian, kita mengenal ada namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadian, Ahmadiyah Lahori. Jadi orang-orang dulu itu sebelum kenal Muhammadiyah itu sudah kenal Ahmadiyah. Ahmadiyah, seolah-olah Ahmadiyah itu sama dengan Muhammadiyah. Ahmadiyah itu sebuah paham organisasi yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sebagai mujaddid, sebagai pembaharu
bahkan sampai mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Setelah Nabi Muhammad masih ada nabi-nabi lain. Nah, masih ada nabi-nabi lain. Nabi Muhammad dalam keyakinan agama kita termasuk Muhammadiyah, bahwa paham Muhammadiyah mengatakan nabi terakhir itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu penutup para nabi. Mirza Ghulam Ahmad itu menyampaikan itu. Bapak dan Ibu saudara kami yang berbahagia, banyak nama-nama organisasi, ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Di Indonesia saja kita memiliki nama-nama organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, seperti Al-Wasliyah di Sumatera Utara, bahkan sudah berkembang. Persis, Persatuan Islam yang mirip dengan Muhammadiyah, lambangnya mirip dengan Muhammadiyah, gerakannya hampir mirip dengan Muhammadiyah, selalu menegakkan sunnah. Bahkan ada Salafi hari ini yang mirip dengan Muhammadiyah cara beribadahnya, tapi mereka tidak mau untuk mendirikan organisasi karena organisasi itu dianggap sebuah bid'ah, sesuatu yang di zaman Rasulullah itu tidak ada. Mengapa Muhammadiyah mendirikan organisasi? Karena Ahmad Dahlan dan para sahabatnya itu terinspirasi dari Al-Quran, surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara filosofisnya ketika ada sebatang lidi, kita ingin membersihkan sampah kotoran itu, memang bisa terkadang sampah itu akan terbuang, tapi butuh waktu yang lama, butuh usaha yang besar. Tapi andaikan beberapa batang lidi digabung menjadi satu, maka pada saat itu sampah akan mudah kita buang. Begitulah, kebatilan itu pasti ada, tidak pernah tidak ada. Sejak peradaban dari Nabi Adam hingga sampai akhir zaman, itu kebatilan selalu ada. Kebatilan itu tidak akan mungkin lenyap. Dia selalu ada mengiringi dengan kebaikan. Lantas bagaimana kita akan membuangnya? Bagaimana kita akan menyingkirkannya? Bahkan itulah sehingga kita butuh orang-orang banyak. Bapak-Ibu sekalian, kita butuh orang banyak untuk melakukan itu. Makanya banyak orang yang masuk ke dalam organisasi-organisasi Al-Wasliyah NU, bahkan di luar sana ada namanya Ikhwanul Muslimin, bahkan kemarin HTI Hizbul Tahrir Indonesia yang sempat dibubarkan, bahkan ada FPI Front Pembela Islam yang sempat dibubarkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan ada keunikan memang bahwa Muhammadiyah itu mengambil jalan tengahan. Makanya dikatakan Muhammad itu gerakan yang moderat. Moderat itu ngambil tengahan. Dia nggak mau yang organisasi yang membawa jamaahnya, membawa anggotanya yang terlalu kekirian. Kekirian itu yang terlalu berusaha untuk menjauhkan dari agama, yang terlalu ekstrim, yang terlalu frontal, yang terlalu anarkis. Muhammadiyah nggak seperti itu. Muhammadiyah nggak mau seperti itu. Mengapa? Andaikan Muhammadiyah dari dulu tahun 1912 itu mengajak para anggotanya untuk berlaku anarkis, menegakkan kebenaran itu dengan cara-cara yang arogan dan sebagainya, pasti Muhammadiyah itu akan hilang. Pasti Muhammadiyah akan mati. Makanya banyak dulu organisasi-organisasi besar itu sempat tinggal nyawa, tinggal nama. Itu seperti itu. Mengapa? Karena kita terus terang saja, kita nggak mau ngambil seperti itu. Dan itu bukan ciri-ciri Islam. Nah, seperti itu. Lantas Muhammadiyah tidak mau ngambil terlalu ke kanan sekali. Kenapa? Karena ini sangat dianggap dia sangat berbahaya sekali. Berbahayanya di mana? Terlalu bebas, terlalu liberal. Sehingga apa? Sehingga terlalu bebas untuk melakukan sesuatu tanpa mengikuti norma-norma yang ada. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau hari ini ada paham liberal yang menganggap semua agama sama, yang memberikan kebebasan cara berpikir, sehingga Al-Quran itu perlu dikritik, Al-Quran itu adalah teks sejarah,
seolah-olah maka Al-Quran itu adalah produk sejarah sehingga patut untuk dikritik. Ini sangat berbahaya. Bahkan sebagian mahasiswa kita dari Indonesia yang kuliah di luar negeri, kuliah di luar negeri itu bukan kuliah di Timur Tengah. Mereka kuliah studi agama tapi di Eropa, yang konon bahwa dosen-dosennya itu adalah bukan orang Islam, tapi non-Muslim. Tapi cara mereka berpikir, mereka itu adalah cara berpikir yang netral menurut mereka. Sehingga banyak para mahasiswa dari Indonesia itu ketika selesai dari kuliah membawa dan mengajarkan paham-paham itu ke Indonesia. Itulah yang sering saya katakan bahwa terkadang ada seorang istri yang menuntut suami, masa abang saja yang jadi imam, sekali-sekali sayalah istrinya jadi imam. Masa selama ini kok di dalam Al-Quran pembagian harta warisan 2:1, laki-laki lebih banyak dari perempuan. Mulai sekarang kita 1:1. Padahal yang selama ini yang merawat ibu, merawat orang tua itu bukan hanya suami, terkadang istrinya, bukan hanya anak laki-laki, terkadang anak perempuan. Yang seperti itu yang namanya jilbab itu sangat diskriminatif, sangat membatasi. Maka lihatlah kami di Eropa, ketika musim-musim tertentu, ketika datang ke Bali, itu kami buka semuanya pakaiannya. Itulah paham kebebasan. Itulah benar mereka. Seperti itu Bapak sekalian. Itu paham-paham liberal yang sangat berbahaya. Dan Muhammadiyah tidak mengambil seperti itu. Kita mengambil jalan tengah, moderat. Cara berpikir bagaimana memahami agama itu dengan seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh menyimpang. Nama Muhammadiyah itu adalah sebuah nama yang sangat berat sebenarnya, sekalian. Makanya Ahmad Dahlan dan para sahabatnya dulu ketika mendirikan nama Muhammadiyah itu sholat istikharah. Bukan enak, sholat istikharah. Sama seperti imam-imam dahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, itu ketika ingin menuliskan sebuah hadis saja, mereka harus berwudu. Kenapa? Agar timbul kehati-hatian, agar yang mereka tulis itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama seperti itu, Muhammadiyah untuk mendapatkan itu, untuk melantik, membuat nama seperti itu harus melakukan istikharah. Jadi filosofisnya adalah ketika kita membuat nama Muhammadiyah, ketika para pendahulu kita itu mencetuskan nama Muhammadiyah, itu berat sekali. Karena apa? Ketika Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah mengikut Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan ketika kita hari ini sebagai jamaah, hari ini sebagai anggota, maka yang kita lakukan itu harus mengikut prinsip-prinsip Nabi Muhammad. Kan itu. Jadi harus seperti itu dalam menjalankan Muhammadiyah. Dan insya Allah ketika kita menjalankan dengan sebaik-baiknya, itu pasti pahala itu akan mengalir. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kami yang berbahagia, jadi ketika kita hari ini mempelopori, ketika kita hari ini melakukan kebaikan-kebaikan, ketika itu banyak diikuti oleh orang lain, maka insya Allah kita akan berpahala dan kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita yang pernah ikut multi level marketing MLM, ketika hari ini kita itu mencari anggota, kita itu menanamkan kepada anggota agar mereka mencari lagi, maka kita akan semakin banyak anggota yang kita cari, semakin banyak level bawah yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Kan seperti itu. Sama dengan di Muhammadiyah, paham pahalanya. Itu adalah pahala yang berlipat terus, Bapak-Ibu sekalian. Ya, walaupun multi level marketing itu terkadang ada yang model penzoliman kepada yang berada di bawah. Tapi saya ingin katakan, begitulah pahala itu. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti akan mendapatkan pahala. Dan ketika pahala kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka kita juga akan terus mendapatkan pahala. Kan ini Bapak Ibu sekalian, yang secara sederhana ketika kita mengaji, ketika yang kita pahami, kemudian kita amalkan, anak-anak kita itu mengikuti yang kita lakukan, maka pada saat itu pahala kita terus mengalir.
Kan itu sebenarnya secara sederhana. Bapak Ibu sekalian, saudara kami, jamaah yang berbahagia. Yang kedua adalah pasal 2, pendiri. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Miladiah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas. Bapak sekalian, sebenarnya waktu didirikan Muhammadiyah itu ada beberapa orang yang bersama dengan Ahmad Dahlan. Tapi karena Ahmad Dahlan ini adalah pelopor utama, maka dibuatlah namanya, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, nama Kiai Haji itu nggak heran. Kenapa di tanah Jawa itu ketika seseorang memiliki pesantren, ketika seseorang itu pulang dari tanah Arab, maka itu titel-titel Kiai Haji tidak dianggap heran. Di NU itu Kiai Haji itu bertebaran. Hari ini saja pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah bergeser. Kalau dulu di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Kiai Haji Azhar Bashir, itu titik-titik Kiai Haji itu terus bertebaran. Tapi semenjak Profesor Dr. Amin Rais, bahkan hingga hari ini, itu titel-titel Kiai Haji itu seolah-olah itu sudah tidak familiar lagi. Makanya titel-titel akademis yang digunakan, profesor doktor seperti itu. Tapi tidak mengurangi makna bahwa Kiai Haji itu mereka juga sebenarnya mereka juga bisa disebut Kiai Haji. Tapi Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 8 Zulhijjah. Jadi Muhammadiyah ini kita terkadang setiap tahun kan ada milad. Milad itu ulang tahun. Jangan ditanya ulang tahun kita dengan ulang tahun Muhammadiyah itu seolah-olah, loh Muhammadiyah kok membuat bid'ah baru, kan seperti itu. Tidak ke sana. Ini milad hari ulang tahun itu menunjukkan bahwa bagaimana kita mensyukuri terhadap gerakan yang kita lakukan, mensyukuri itu, dan kita mencari momen yang paling tepat. Makanya ulang tahun Muhammadiyah itu terkadang kita boleh memilih di tahun Hijriah silakan, di tahun Miladiah silakan. Jadi kalau misalkan kita ingin merayakan hari ulang tahun Muhammadiyah itu di bulan November, ini bulan 8, berarti sekitar 3 bulan lagi kita bisa merayakan. Ranting Kuala Bingai, silakan merayakannya. Merayakannya itu jangan dimakna konotasi seperti anak-anak yang merayakan, anak ABG merayakan. Kita melaksanakan kegiatan, kita membuat momen penting, kita melakukan sebuah kebaikan yang itu semuanya akan diterima oleh orang lain. Kita juga boleh memilih tahun Hijriah, berarti Zulhijjah, 8 Zulhijjah. Itu berarti beberapa bulan jauh yang akan datang. Kan seperti itu Bapak sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan kelahiran itu kita akan tahu bahwa kita itu sudah usianya berapa. Jadi kalau secara miladiah sebenarnya usia kita 1912-25, berarti sudah 113 tahun. 113 tahun. Jadi hari ini belum ada organisasi di dunia yang usianya sampai 112 tahun di dunia ini. Rata-rata itu sudah meninggal dunia. Jadi 112 tahun itu usia, kalau usia orang tua itu sudah sepuh, sudah ya terkadang berjalan itu sudah nggak bisa, terkadang mandi itu dimandikan, terkadang makan itu diberikan makan, disuapi dan sebagainya. Tapi sebuah organisasi semakin lama, semakin tua organisasi itu berdiri, maka semakin mapanlah organisasi itu berada di tempatnya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah itu dalam posisi yang seperti itu. Dan insya Allah selagi Muhammadiyah ada, selagi Islam ada, karena tujuan kita adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang dulu pernah dibawa oleh Nabi Muhammad, maka insya Allah Allah akan ridho terhadap apa yang kita lakukan. Ini sebenarnya jamaah yang berbahagia. Mungkin dikarenakan waktu juga, insya Allah kita hanya bisa membahas pasal 1 dan pasal 2 pada pagi hari ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lain waktu nanti
insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.